Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Aturan debit kredit, kita mengenal adanya saldo normal akun. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya aset bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normal di debit. Liabilitas akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Ekuitas akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan bersaldo normal di kredit. Serta beban akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan bersaldo normal di debit. Sistem pencatatan akuntansi yang secara umum digunakan oleh perusahaan yaitu sistem pencatatan ganda atau sistem yang akan menimbulkan dampak ganda, yaitu adanya pencatatan di sisi debit dan di sisi kredit. Di dalam aturan debit kredit ini, kita mengenal adanya persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk pendapatan dan beban termasuk ke dalam ekuitas. Berikut ini merupakan alur atau tahapan dari siklus akuntansi, yaitu dimulai dari pengidentifikasian transaksi, kemudian dibuat jurnal umumnya, selanjutnya yaitu dibuat diposting atau di pemindah bukuan ke buku besar, pembuatan neraca saldo, dan di dalam neraca saldo juga bisa langsung dibuat laporan keuangan melalui alat bantu yaitu adanya kertas kerja atau worksheet. Dan di dalam worksheet ini juga terdiri dari beberapa tahapan yaitu adanya neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Setelah dibuat kertas kerja atau worksheet, maka tahap selanjutnya yaitu kita pembuatan laporan keuangan secara terpisah, yaitu adanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Kemudian setelah dibuat ketiga laporan keuangan tersebut, maka disusunlah jurnal penutup, yaitu suatu jurnal yang berisi dari akun-akun nominal. Dan untuk pembuatan neraca saldo sudah penutupan dan jurnal pembalik yaitu sifatnya opsional atau pilihan. Di dalam proses identifikasi transaksi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasikan transaksi dan bukti transaksi berupa faktur, bukti penyetoran bank, dan kwitansi. Tentukan akun-akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan tentukan dari kelompok mana akun tersebut berasal. Tentukan apakah akun-akun yang bersangkutan bertambah atau berkurang. Gunakan aturan debit dan kredit serta mencatat dalam jurnal pada sisi debit dan sisi kredit, termasuk keterangan ringkas ayat jurnal tersebut. Buku jurnal atau lebih dikenal dengan sebutan jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian yang memuat nama beserta besarnya rekening debit maupun kredit. Pada tahap ini, seorang akuntan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai persamaan dasar akuntansi. Berikut ini merupakan contoh kasus dari pembuatan jurnal umum. Pada tanggal 3 Juni 2017, PT Ayum menginvestasikan modal awalnya berupa
kas sebesar 10 juta, mesin 50 juta, gedung 100 juta, dan peralatan 5 juta. Maka jurnalnya yaitu kas, mesin, gedung, peralatan di debit, dan modal di kredit. Pada tanggal 21 Juni, PT Ayu menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menyerahkan kepada pelanggan senilai 2 juta dan akan dibayarkan pada bulan depan. Maka jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Setelah dilakukan pencatatan di dalam buku jurnal, maka tahap selanjutnya yaitu memposting atau pemindah bukuan, yaitu suatu aktivitas untuk melakukan klasifikasi akun-akun yang sesuai dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jika akun di jurnal umum dicatat sebagai debit, maka di buku besar dicatat juga sebagai debit. Di dalam buku besar juga terbagi menjadi dua format, yaitu format T-account dan format 4 kolom. Penyusunan neraca saldo atau neraca percobaan disusun berdasarkan saldo normal debit dan kredit. Penyusunan neraca saldo ini yaitu selisih antara debit dan kredit yang ada di dalam buku besar. Berikut ini yaitu contoh neraca saldo yang sudah disusun. Berikut ini beberapa jenis transaksi yang dilakukan penyesuaian, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan dengan jurnalnya, piutang pada pendapatan, biaya yang masih harus dibayar atau utang biaya dengan jurnalnya, beban gaji atau beban bunga pada utang gaji atau utang bunga. Kemudian pendapatan diterima di muka terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan utang dengan jurnalnya, pendapatan diterima di muka pada pendapatan dengan nilai yang dicatat sejumlah yang sudah terpakai. Kemudian pendekatan pendapatan, yaitu dengan jurnalnya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Selanjutnya yaitu beban dibayar di muka, terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan aset atau pendekatan neraca dengan jurnalnya, beban aset baik beban asuransi, beban iklan, beban sewa, dan lain-lain pada aset dibayar di muka. Nominal yang dicatat merupakan nominal yang sudah terpakai atau yang sudah diterima atau sudah dibebankan. Kemudian pendekatan beban atau pendekatan laba rugi dengan jurnalnya, aset dibayar di muka pada beban aset, baik beban asuransi, beban iklan, beban sewa, dan lain-lain. Nominal yang dicatat merupakan nominal yang belum diterima atau belum terpakai. Kemudian piutang tak tertagih dengan jurnalnya, beban cadangan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang dengan nominal yang dicatat merupakan sebesar taksiran kerugian tak tertagih dari total piutang pada akhir periode. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dengan jurnalnya, beban penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap contohnya yaitu peralatan dan kendaraan. Kemudian yang terakhir yaitu perlengkapan dengan jurnalnya, beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nilai nominal yang dicatat adalah sebesar nilai perlengkapan yang sudah terpakai selama periode berlangsung. Neraca lajur di dalam siklus akuntansi berfungsi sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Di neraca lajur juga terdapat neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian,
yang dimana dengan perhitungannya sebagai berikut. Apabila di neraca saldo dicatat sebagai debit dan di jurnal penyesuaian dicatat sebagai debit, maka hasil penjumlahannya dicatat sebagai debit di neraca saldo disesuaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila neraca saldo dicatat sebagai kredit dan di jurnal penyesuaian dicatat sebagai kredit, maka hasil penjumlahannya dicatat sebagai kredit di neraca saldo disesuaikan. Apabila di neraca saldo dicatat sebagai debit dan jurnal penyesuaian dicatat sebagai kredit, maka dikurangkan. Jika debit neraca saldo lebih besar dari kredit jurnal penyesuaian, maka di neraca saldo disesuaikan dicatat sebagai debit. Begitu juga sebaliknya, jika debit neraca saldo lebih kecil dari kredit jurnal penyesuaian, maka di neraca saldo disesuaikan dicatat sebagai kredit. Apabila di neraca saldo ada angka, sementara di jurnal penyesuaian kosong, maka debit neraca saldo langsung dicatat ke debit neraca saldo disesuaikan. Begitu juga sebaliknya, kredit neraca saldo langsung dicatat ke kredit neraca saldo disesuaikan. Dan apabila neraca saldo kosong dan jurnal penyesuaian ada angka, maka debit jurnal penyesuaian langsung dicatat ke debit neraca saldo disesuaikan. Begitu juga sebaliknya, kredit jurnal penyesuaian langsung dicatat ke kredit neraca saldo disesuaikan. Laporan keuangan di dalam siklus akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi atau income statement dengan perhitungan pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Kemudian, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dengan perhitungan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prime atau dividen sama dengan modal akhir. Kemudian, neraca atau laporan posisi keuangan dengan perhitungan menggunakan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berikut ini format dari laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi terbagi menjadi 2 format, yaitu format single step dan multiple step. Untuk single step, yaitu hanya pendapatan dikurangi beban operasional. Akan tetapi untuk laporan multiple step, yaitu adanya laporan pendapatan dikurangi beban operasional dan adanya pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Di dalam laporan neraca juga terbagi menjadi 2, yaitu bentuk stempel dan bentuk kontrol. Untuk bentuk stempel yaitu lebih dikenal dengan sebutan bentuk laporan, seperti yang ada di contoh berikut ini. Akan tetapi untuk bentuk kontrol yaitu bentuk laporan yang menyerupai T-account atau huruf T. Akun-akun yang ada di dalam jurnal penutup yaitu akun-akun nominal atau akun laba rugi. Di antaranya menutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Dan yang terakhir,
menutup akun Thrive atau Dividend dengan cara mendebit akun modal atau laba ditahan dan mengkredit akun Thrive atau Dividend. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.